hadir pada acara webinar kita pada hari ini dan diinfokan juga kepada teman-teman semua bahwa webinar kita pada hari ini akan direcord ya. Dan bagi teman-teman yang tidak berkeberatan untuk aktifkan kamera, silahkan diaktifkan supaya kita lebih interaktif ya dan bisa melihat pesertanya ini, wajah-wajah pesertanya. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada dua speaker kita yang luar biasa yang sudah menyempatkan hadir dan mereka ini dua-duanya posisinya lagi berada di Australia. Satu di kota Melbourne dan satu lagi di Brisbane ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang di Melbourne, mana yang di Brisbane? Ada yang bisa nebak? Pesertanya pada off cam semua ya. Nah, jadi kita akan sedikit perkenalan dulu dengan pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama itu adalah Fadila Habibul Hasna yang sering dipanggil dengan Hasna. Jadi Kak Hasna pada hari ini kita perkenalkan sedikit ya. Kita yang pertama, oh udah ada yang lanjut nih. Oh udah dijawab di chat ya. Kak Nurmala dari Brisbane, tahu aja nih dari Ana. Oke, jadi Kak Hasna ini em, S1-nya di Universitas Negeri Padang dan melanjutkan S2 di Monash University di Faculty of Education. Special apanya? Mungkin TESOL ya. Ya, TESOL ya. Master of TESOL, Miss Lily. Ya. Master of TESOL. Nah, TESOL itu adalah Teaching English for Speakers of Other Languages ya. Jadi benar-benar teacher banget ya. Kak Hasna kita ini adalah tutor ya di Time Language Center. Nah, tapi sekarang sedang tugas belajar ya demi kemajuan bangsa. Oke, dan yang berikutnya pe- yang ini luar biasa juga ini kakak kita yang satu ini Kakak Nurmala Sari dan biasa dipanggil Mala. Mungkin say hello dulu nih. Hai. Oke, dan beliau ini adalah dosen di Universitas Andalas, Fakultas Teknologi Pertanian, dan melanjutkan S2 itu double degree ya di Ya. IPB dan di Prancis luar biasa nih. Dan S3-nya lagi di School of Agriculture and Food Sustainability di University of Queensland, UQ ya. Right, jadi luar biasa sekali peserta kita pada hari ini, ada speaker kita pada hari ini, S2 dan S3, dan juga tentu saja peserta webinar pada hari ini yang luar biasa juga, yang sini adalah scholarship hunter semua ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menyempatkan hadir pada hari ini bisa mencapai cita-citanya untuk lanjut studi tahun ini ya. Amin, 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 amin. Tapi untuk lebih detailnya, ini kita pengen dengerin nih ya apa-apa saja nih karena tema kita pada hari ini LPDP Unlocked ya, cara cerdas raih beasiswa. Jadi mungkin teman-teman kita pada hari ini ada yang mendapatkan beasiswa itu sangat sulit sekali atau gimana sih sebenarnya dapat beasiswa itu apakah mudah atau memang susah? Jadi kita akan mendengarkan dulu ya pemaparan dari speaker kita pada hari ini dan nanti kita akan lanjutkan ke sharing session. Kita akan bincang-bincang sersan ya, serius santai dengan peserta kita. Dan bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan nih, yang jauh-jauh hari udah disiapkan, penasaran banget, nah itu sudah bisa nanti menuliskan di chat box. Dan nanti setelah pemaparan, kalau misalnya ingin menanyakan secara langsung atau mungkin tidak puas nanyanya lewat chat box, nanti kita akan berikan waktu. Oke, tapi sementara kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat box-nya. Oke, tidak memperpanjang waktu nih kita akan berikan kesempatan kepada Kak Hasna untuk memaparkan ini ya, menunjukkan slides-nya, presentasinya. Oke. Terima Dan kasih, Miss Lily. hmm, Oh, Hasna minta izin request untuk share screen, boleh, Miss yes, Lily? alright.
Hmm. Oke, em, 5 menit ya waktunya misalnya. Oke, kita maksimalkan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siang di Melbourne, mungkin masih pagi di Indonesia. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga semangat ikut seminar dan banyak pertanyaan nantinya. Jadi kalau dari Hasna pribadi itu slogannya adalah LPDP is a marathon. Jadi it's not an instant, nggak kayak mie instan, bahkan mie instan perlu proses juga untuk dibikin ya teman-teman. Jadi LPDP itu maraton dan mungkin ada yang banyak terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi semoga teman-teman semua mempersiapkan mau yang daftar tahun ini atau yang mau daftar tahun depan juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelumnya paling Hasna memberikan general information dulu terkait LPDP Scholarship Policy. Itu yang pasti 2026 ini ada banyak sekali perubahan ya teman-teman terkait sistem, kemudian peraturan dalam pendaftaran LPDP. Jadi pastikan teman-teman untuk membaca, pertama buka website LPDP, kemudian baca dan take notes from the website. Jadi semua informasi itu sebenarnya sudah detail, jadi bisa diklik di website LPDP dan dibaca semuanya. Kemudian ada akun yang harus kita buat dulu. Yang pertama itu mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP dan melengkapi, kemudian mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Nah, kemudian ini perubahan terbaru ya, teman-teman semua, itu skema beasiswa LPDP tahun 2026. Itu dari, kalau Hasna fokusnya ke S2, jadi memang Indonesia saat ini fokusnya pemerintah ke STEM. Jadi 80% dan bahkan 80% itu minimal ya di sini. Sedangkan non-STEM itu maksimal 20%. Kalau Hasna pribadi, Master of TESOL karena teaching berarti itu masuknya ke non-STEM atau share. Jadi teman-teman juga perhatikan mana yang masuk ke STEM, mana masuk ke share. Dan ini sebenarnya cukup fair karena kita bersaingnya sudah sesuai bidang masing-masing. Kalau sebelumnya kan di mix aja semuanya begitu. Kemudian ini beberapa jenis program yang dibuka oleh LPDP. Jadi pastikan teman-teman itu membaca semuanya. Jadi make sure bahwa kamu mau mendaftar program yang mana begitu. Kemudian cocoknya di program yang mana yang dimau, what you want and what you need. Jadi kamu harus tahu dulu, teman-teman harus tahu itu mendaftar di program yang mana, kemudian baru dibaca detail-detail semuanya. Kemudian sebenarnya ini mungkin hal sepele bagi beberapa orang, tapi untuk mencek list universitas. Kemudian saat ini juga tidak hanya list universitas ini, rekan-rekan. Sekarang itu sudah ada list program studi. Jadi lebih spesifik lagi sekarang. Jadi pastikan bahwa ketika mendaftar LPDP itu universitas yang kita inginkan, apalagi yang menggunakan LOE. Jadi administrasi itu nggak hanya mengunggah, tapi kalau tidak careful itu mencek dokumen, kemudian list universitas kita apakah memang ada di list LPDP atau tidak, kemudian program studinya itu bisa langsung ke ini ya diskualifikasi dari tahap pertama itu udah langsung nggak bisa ikut tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi pastikan berkas-berkas, kemudian cek list universitas dan list universitas ini bisa saja berubah tidak hanya per tahun tapi per batch. Jadi LPDP ada 2 batch biasanya per tahun. Jadi pastikan setiap batch itu sebelum mendaftar double triple check universitasnya, kemudian program studinya memang ada di list LPDP supaya bisa lolos di tahap 1. Jadi tahap 1 itu cuman administrasi, tapi nggak cuman administrasi, harus benar-benar make sure berkas-berkas dan semuanya itu sesuai supaya lolos ya teman-teman sekalian. Kemudian ini timeline-nya, biasanya itu buka batch 1 di Januari sampai Februari, batch 2 itu di
Juli ya mungkin ya, Juni atau ke Juli kalau nggak salah, atau Juli ke Agustus. Nah, apa bedanya, apa itu LOA, Letter of Acceptance dari kampus Hasna pribadi menggunakan LOA saat mendaftar LPDP. Jadi biasanya kalau teman-teman mendaftar tanpa LOA itu ada 3 seleksi yang harus diikuti, administrasi, bakat skolastik, substansi, atau interview. Tapi kalau ada LOA, kita langsung dari tahap 1 ke tahap 3, yaitu administrasi dan interview. Nah, untuk mendaftar LPDP nih semuanya persiapannya udah. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih kenapa pengen belajar, kenapa pengen lanjut kuliah, kenapa sekarang, dan kenapa matters for Indonesia. Karena kan kita menggunakan uang negara ya, kita dibayarkan negara. Nah, apa dampaknya terhadap Indonesia nanti? Kemudian long term missionnya juga harus diperhatikan, dan make sure juga ini yang paling penting ya, dan dibantu juga melalui Tam Language Center, strengthen your English early. Jadi cek LPDP IELTS-nya, TOEFL-nya. IELTS kalau keluar negeri, TOEFL itu dalam negeri masih diterima. Minimum requirement-nya, kalau LPDP itu overall, kalau nggak salah, kalau untuk universitas teman-teman perlu cek per skill-nya itu biasanya ada minimumnya juga. Kemudian persiapkan juga akademik CV-nya, research projects, community work, publications, atau achievements-nya juga. Nah, sekarang ini ada dua writings ya yang harus dikumpulkan. Ada esai, ada personal statement. Kalau esai ini fokusnya ke rencana studi dan kontribusi setelah lulus. Sedangkan kalau personal statement itu lebih ke profil kita, latar belakang, motivasi. Jadi timeline-nya itu ibaratnya dari kita sebelumnya sampai sekarang itu kita membentuk diri menjadi yang saat ini gimana, dan gimana nanti ke depannya untuk Indonesia dalam memberikan kontribusi. Ini detailnya nanti Hasna akan kirim link ya, link untuk teman-teman, nanti bisa di-download PowerPoint-nya. Nah, personal statement itu dan juga esai, teman-teman, jangan memberikan list. Jadi, tell a story. Jadi, digunakan narrative structure, dan kita nggak hanya, oh saya mau A, B, C, D, E, F, G, tapi harus ada benang merahnya, teman-teman. Kemudian kan tunjukkan leadership dan resilience kita sebagai applicants dari calon awardee. Dan juga harus ada koneksi. Nah, benang merah tadi itu harus ditunjukkan dari past ke present ke future. Kemudian untuk esainya harus spesifik, bisa dicek universitasnya, tidak hanya universitas, fakultasnya apa, prodi yang diinginkan apa, kemudian juga bisa kurikulumnya diakses, kemudian bisa dilihat dosen-dosen yang akan mengajar itu siapa saja. Nah, jadi benar-benar spesifik, jangan hanya surface-nya aja, teman-teman. Kemudian tunjukkan realistic plans. Kita nggak hanya mengandai-ngandai ya, tapi yang realistik. Jangan terlalu besar, misalnya mimpinya, tapi kayaknya nggak realistis nih, nggak mungkin tercapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, LPDP lebih memprioritaskan yang realistik. Kemudian demonstrate national impact. Kita harus berdampak ke community, dan khususnya Indonesia pastinya ya. Dan yang terakhir ini minta tolong dan kepo, harus kepo. Jadi bisa create group study sama teman-teman yang mau mendaftar, sharing. Kemudian kalau Hasna pribadi itu misalnya ketika sudah menentukan universitas, Hasna mencek ini siapa ya kira-kira yang bisa Hasna kontak. Walaupun kita nggak kenal, nggak tahu, itu di DM aja atau di kontak gitu. Halo Kak, Assalamualaikum, saya Hasna, saya tertarik ini. Mungkin nggak semuanya membalas atau bisa meladeni karena kesibukan masing-masing mungkin ya, tapi pasti akan ada yang mau membantu nantinya. Termasuk Hasna juga akan mau membantu teman-teman kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut nantinya. Kemudian persiapkan mock-up interview. Mock-up interview itu dipersiapkan jauh-jauh hari dan dengan orang yang berbeda, kalau bisa jadi dapat suggestions dari banyak teman, dari banyak rekan-rekan yang juga mungkin sudah lulus LPDP atau yang sama-sama lagi berjuang. Kemudian proofread essay juga. Jadi sangat-sangat banyak persiapannya untuk teman-teman, makanya LPDP itu maraton, dan semoga harus tetap semangat mempersiapkan LPDP karena
mungkin ada yang bisa lolos dari sekali coba, tapi mungkin ada yang perlu berkali-kali coba. Tapi yang berkali-kali coba itu yang lebih amazed ya. Kalau Hasna lebih, oh keren yang bisa lolosnya setelah berkali-kali coba karena mentalnya itu teruji berarti. Mungkin sekian dari Hasna, Miss Tilly, dan Ibu Nurmala mungkin bisa menambahkan juga nantinya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Hasna. Udah share ya beberapa hal yang sifatnya teknikal, tapi nanti akan kita gali lebih banyak lagi nih. Dan mungkin Kak Mala mau share juga ini slide-nya. Ya, Miss Lily, sebentar. Hmm, hmm, Oke, udah kelihatan ya Miss Lily? Sip, oke. Terima kasih Miss Tilly. Ini langsung ditangkap nih biar hemat waktunya ya biar panjang nanti waktu untuk diskusi. Terima kasih Miss Tilly, Miss Hasna, teman-teman peserta sharing hari ini. Em, Tadi sudah banyak digambarkan oleh Miss Hasna tadi tentang LPDP secara keseluruhan gitu ya. Kemudian mungkin saya sedikit menambahkan itu beberapa poin penting yang sedikit berbeda terkait LPDP S2 dan LPDP yang S3 gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu ada berapa teman-teman sini yang akan S3 dari yang hadir sekarang ada berapa? Kira-kira Oke, yang bisa S3 resen, bisa resen boleh nggak resen, boleh teman-teman? di Oh, oke. ada nih. Boleh di kolom chat juga boleh. Hmm. Oke. Oke, baru 2 orang ya yang resen. Oke, tapi paling nggak ada gitu ya yang S3 gitu. Oke. eh ini di-share, saya share sedikit beberapa bahwa saat itu saya pernah gagal PDP di batch 1 tahun 2024. Itu tesnya gagalnya karena di tes skolastik. Jadi waktu itu kurang 1 pertanyaan aja. Itu nilainya 0,1 kalau nggak salah. 0,1 pas 10 gitu, 0,1 kalau nggak salah itu nilainya. Nyesek banget gitu ya. Udah belajar semalaman tes skolastik ternyata kurang 1. Kemudian setelah itu saya coba lagi di BPI waktu itu. Jadi saya nggak stop. Jadi gagal di LPDP, coba ke BPI dengan syarat administrasi ternyata lebih banyak lagi dari LPDP karena kita statusnya dosen gitu ya. Gagal lagi dan alhamdulillah di yang kali kedua LPDP batch 2 tahun 2020. Sorry, batch 2 2024-nya lulus di LPDP gitu ya. Jadi eh, sebetulnya saat pertama mendaftar LPDP itu sebetulnya saya belum tahu saya ingin mendaftar beasiswa LPDP. Justru yang saya siapkan saat itu Ini adalah banyak. IELTS gitu. Jadi IELTS saya duluan siapkan di time gitu ya. Saya nggak tahu mau daftar beasiswa apa. Yang penting ini udah di tangan dulu gitu. Sertifikat IELTS-nya di tangan dulu. Dan dengan durasi expire IELTS itu 2 tahun, saya berpikiran bahwa dalam 2 tahun saya harus dapat LPDP, beasiswa gitu. Dalam 2 tahun saya harus coba dapat beasiswa kemanapun arahnya. Yang penting sertifikat IELTS ini dipakai gitu. Dan alhamdulillah ketemu language center gitu ya. Time language center tuh, aduh, luar biasa berjasa di dalam karir hidup perjalanan gitu ya. Oke, jadi kenapa gagal? Gagal terus lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi gitu ya. Makanya kalau dalam kegagalan pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, untuk teman-teman juga tahun ini, batch ini panjang perjalanannya. Kalau lolos dari administrasi sampai nanti terakhir itu akan makan waktu kurang lebih 6 bulan gitu ya. Dari 22 Januari sampai nanti terakhir 22 Juni 2026 semua tahapan seleksi. Kalau teman-teman lolos, maka ini yang harus teman-teman lewati gitu. Nah, saya nggak tahu kondisi teman-teman saat ini apakah dalam masa durasi ini teman-teman fokus gitu ya
hanya untuk mendapatkan mengejar LPDP atau ada pekerjaan utama lagi yang sampingan atau ada pekerjaan lain lagi sehingga membutuhkan fokus, butuh betul-betul dedikasi kalau memang betul-betul ingin mendapatkan beasiswa gitu. Makanya tadi ada strong why kenapa teman-teman mengejar beasiswa itu ada motivasinya apa. Kalau bagi saya motivasi pertama itu adalah usia gitu ya. Jadi saya sempat vakum beberapa waktu mungkin 6 sampai 7 tahun gitu vakum di dunia akademik dan dunia profesional gitu ya sehingga ketika saya mau lanjut S3 itu batas usia itu sudah sampai udah hampir habis udah selesai untuk beasiswa gitu. Makanya itu motivasi saya strong supaya harus apa ya mudah-mudahan Allah izinkan dalam batas usia beasiswa ini dapat beasiswa gitu. Kedua, keluarga motivasi saya juga sangat besar motivasinya, terutama anak-anak gitu ya. Kalau kalau mereka mencontoh gitu dari ibunya atau dari orang tuanya yang gigih berusaha mendapatkan cita-cita jalur yang positif, insya Allah mudah-mudahan keluarga anak-anak juga bisa meniru gitu, mudah-mudahan gitu. Yang ketiga, mahasiswa saya kalau misalnya kita ngomong di depan mahasiswa, kita ngasih motivasi ke mahasiswa, tapi kita tidak pernah menjalani gitu, terasa agak berat gitu ya kalau ngomong ke mahasiswa. Tapi kalau kita udah jalani, kita udah ada di fase itu, maka untuk me, encourage mahasiswa itu lebih lebih enak ngomongnya lebih enak gitu. Dan saya juga lebih dekat jadinya ke mahasiswa kalau bisa share hal-hal yang saya udah pernah alami gitu. Yang keempat motivasinya adalah bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Berapapun umur, kapanpun teman-teman rasanya sudah apa namanya berada di titik udah saya udah kayaknya udah di sini aja gitu ya jangan terus belajar apakah yang formal ataukah yang non formal tetap terus belajar. Nah, jadi ini adalah motivasi saya kenapa saya bisa bertahan 6 bulan pertama gagal, kedua gagal, kemudian dicoba lagi gitu ya. Sampai akhirnya mungkin Allah udah oke malah ini untuk kamu gitu. Nah, jenis beasiswa LPDP batch 1 tahun 2026 seperti yang Miss Hasna tadi bilang ada beberapa perbedaan. Sebetulnya bukan perbedaan tapi mungkin dia lebih ke pengelompokannya aja yang berbeda gitu ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah beberapa jenis beasiswa yang teman-teman bisa pilih. Teman-teman ke backgroundnya mana. Kalau S3, kalau misalnya teman-teman mengambil S3 berarti tergantung teman-teman saat ini background S2-nya itu apa. Tergantung lagi, kalau misalnya teman-teman berada di karirnya sebagai akademik, maka teman-teman akan merujuk ke jurusan yang linear dengan S2 teman-teman dulu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak di dunia akademik, mungkin teman-teman mau coba ke bidang lain, silahkan. Itu tidak masalah. Ada STEM yang ditawarkan, ada share juga yang ditawarkan oleh PDP tahun ini. Ada beasiswa dalam bentuk kemitraan, ada joint degree, ada double degree, kerjasama khusus, talenta, prestasi, spesialis, dan juga beasiswa non-degree. Untuk double degree dan joint degree teman-teman baca betul karena joint degree dan double degree itu berbeda skemanya gitu ya. Kalau S3 berarti penelitian nanti di mana? Kalau itu harus duduk, jangan di dua tempat penelitiannya. Misalnya di universitas pertama penelitian juga, universitas kedua penelitian juga, nanti sidangnya di mana, vivanya di mana itu harus dibaca betul-betul gitu ya. Karena agak sedikit rumit kalau yang joint dan double degree ini. Informasi tersedia untuk teman-teman baca dengan detail dan untuk memilih eh, mana yang preferensi teman-teman semua. Strategi dalam memilih tidak ada. Jujur, tidak ada strategi mana yang lebih banyak. Bukan. Teman-teman memilih ini bukan untuk mendapatkan lolosnya di mana, tapi teman-teman maunya di mana begitu. Ya. Walaupun dia katakanlah share 20% gitu ya. Tapi kalau teman-teman suka di sana, silahkan ambil share gitu ya. Kemudian kalau teman-teman suka double degree tantangannya lebih lebih besar gitu ya di dua universitas berbeda dengan dua eh, demografi berbeda. Kalau suka teman-teman di sana silakan ambil double degree gitu. Jadi jangan dicari mana yang lebih besar kemungkinan lolosnya. Sementara teman-teman tidak suka gitu ya. Jadi mana yang suka walaupun kecil lolosnya tapi tetap aja. Karena itu akan berpengaruh nanti saat teman-teman menulis esai ya, saat teman-teman nanti substansi wawancara, itu nanti gairah tuh terlihat di sana gitu bahwa teman-teman tuh suka gitu. Nah, ini pertama yang seleksi administrasi. Administrasi eh, administrasi berkas untuk setiap jenis beasiswa itu berbeda-beda, ya, pay attention. LOA unconditional lebih diutamakan dari universitas unggulan, itu yang sudah diutarakan oleh LPDP, mereka lebih suka gitu ya kalau satu tahap itu sudah selesai oleh calon penerima beasiswanya, yaitu dalam artian dapat LOA. Teman-teman kalau ingin dapat LOA, khususnya S3,
itu waktunya harus mundur lebih panjang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman baru mulai nyari LOA saat LPDP dibuka, maka percayalah itu akan butuh waktu yang lama. Karena untuk mendapatkan LOA unconditional untuk S3 di salah satu di kampus di luar apalagi gitu, perlu waktu yang lumayan. Mencari supervisornya belum, kemudian meetingnya lagi membicarakan proposal riset proposnya bagaimana, sampai nanti submit ke sistem kampusnya, baru dapat LOA unconditional itu perlu waktu. Saya pengalaman di UQ, LOA itu unconditional keluar itu kurang lebih 4 bulanan cari profesor sampai mendapatkan itu kurang lebih 4 bulan, mungkin lebih 4 bulan. Makanya saya pas LPDP yang pertama gagal itu saya nggak sempat terima LOA unconditional, makanya gagal karena masuk ke skolastik. Jadi untung ada waktu menunggu gitu, mungkin Allah kasih spare durasi menunggu sampai LOA conditional saya keluar, saya apply lagi yang batch berikutnya dengan LOA unconditional. Akhirnya skip skolastik dan mungkin jalurnya begitu gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman belum punya LOA, tidak apa, silakan, tapi fokuskan ke skolastik dan akan ada waktu nanti kurang lebih 1,5 tahun maksimal setelah teman-teman diterima beasiswa LPDP untuk mendapatkan LOA gitu. Paling lama maksimalnya 1,5 tahun kalau saya tidak salah. Nomor 3, identitas dan data diri. Kalau teman-teman punya profil LinkedIn, silakan. Sosial media, kalau saya sarankan untuk yang S3, teman-teman bangun profil di LinkedIn. Karena apalagi yang untuk sekolah keluar, targetnya keluar negeri, profil LinkedIn profesional di LinkedIn tuh mulailah dibangun gitu ya. Kalau ada sekarang postingan-postingan yang tidak apa tidak begitu profesional gitu ya, postingan di LinkedIn boleh di archive aja dulu, kemudian mulai bangun lagi pelan-pelan gitu ya profil di LinkedIn-nya, karena mereka sangat melirik profil LinkedIn juga, terutama teman-teman kalau cari profesor nanti mungkin profesornya akan lihat dulu ya profil teman-teman yang jadi calon student mereka itu bagaimana sih begitu. Nah, salah satunya mereka akan lihat profil LinkedIn. Transkrip, ijazah, dan lain-lain, filing skills, ini administrasi ini, kalau yang berkas-berkas ini berkenaan dengan filing skillsnya teman-teman, terkadang ada dokumen yang simpannya di mana, dan begitu itu akan memakan waktu juga ketika kita harus punya timeline mengikuti LPDP gitu ya. Kalau filingnya berantakan, maka ini juga akan menjadi challenge tersendiri juga untuk teman-teman gitu. Kemudian menulis esai di salah satu seleksi administrasi LPDP juga disebutkan bahwa perlu menulis esai gitu. Kalau untuk yang tahun ini saya dapat bocoran dari salah satu tim LPDP kemarin juga ngasih seminar gitu di salah satu komunitas. Kaitkanlah esai teman-teman yang S3 itu dengan Asacita ini ya. Dengan Astacita ini ada 8 poin, kemudian ada konvensi STI 2025 ini ada beberapa poin juga di bidang mana teman-teman yang bisa masuk. Nah, maka linkkan tulisan teman-teman di sini gitu ya. Dan ini sebetulnya bukan untuk eh, membuat-buat kalimat gitu ya. Justru pada fase membuat esai ini teman-teman membantu diri teman-teman sendiri ketika nanti selesai itu akan menjadi apa gitu. Jadi tidak hanya memberikan kepada panelis saat nanti substansi, tapi juga itu membentuk sendiri sebetulnya mau apa sih nanti setelah nanti kita selesai kuliah gitu. Nah, menulis ini, membaca ini, topik-topik ini bidangnya terkaitnya dengan mana gitu ya. Itu sebetulnya membantu diri kita sendiri gitu. Maka menulis esai, saat menulis esai itu menulisnya betul-betul, menulisnya bukan karena lulus oriented, tapi memang karena personal oriented gitu. Kita mau ngapain gitu ya. Oke, kemudian yang kelima masih di bagian administrasi adalah penulisan proposal. Nah, proposal research untuk S3 kerangkanya sudah diberikan oleh LPDP. Ada judul, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan, tujuan, kelogisan gitu ya, metode, desain, signifikansi dan manfaat daftar pustaka. Tidak banyak, kalau saya dulu proposal saya mungkin cuma 3 halaman gitu ya. 3 halaman, tetapi kembali lagi berkenaan dengan topik yang teman-teman sukai gitu ya. Tes bakat skolastik, kalau teman-teman belum punya LOA berarti teman-teman harus skolastik. Skolastik banyak ininya, apa namanya, jalur latihannya gitu ya. Yang diuji ada numerik, kepribadian, pemecahan masalah, verbal. Latihan, ada simulasi online-nya, bisa gabung ke channel Telegram juga, ada quiz online, baca, latihan sekarang. Jangan ditunggu setelah kita pengumuman administrasi lulus, baru kita mulai baca, nggak usah. Kalau memang
Jadi yang positif vibe itu masukkan dulu gitu ya. Kalau ada waktu skolastik itu cari tahu aja. Walaupun sekarang berkas administrasi aja belum dikirim gitu ya. Tapi cari tahu aja gitu. Skolastik itu apa sih gitu. Apa ya, apa ya, apa. Nanti kan Allah juga lihat gitu ya. Oh ini rajin nih gitu ya. Ini anak nih rajin nih gitu ya. Nggak apa-apa kita cari muka aja sama Allah dulu ya. Terus lagi skolastik substansi atau wawancara. Wawancara teman-teman biasanya online ya. Ada 3 penulis, satu akademisi, satu dari LPDP, satu dari psikolog. Mudah-mudahan tahun ini nggak berubah. Kemudian kurang lebih 30 menit sampai 1 jam wawancaranya. Dan biasanya saat wawancara itu mereka akan mematchingkan dengan dokumen kita. Dengan esai kita, dengan berkas proposal kita, kemudian dengan apapun yang kita submit saat seleksi administrasi, di fase sana kita di-matchingkan gitu ya. Bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, tidak harus yang tujuan luar negeri wawancaranya bahasa Inggris, bisa jadi yang tujuan Indonesia juga ada wawancaranya dalam bahasa Inggris dan sebaliknya gitu. Ada beberapa detail tips, pandangan ke kamera, bukan ke screen ya, formal gesture, tidak terlalu senyum berlebihan ya. Bahasa formal santun tidak berlebihan, izin menjawab itu tidak perlu gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, tidak perlu ya. Terima kasih tapi saya tidak perlu. No, mereka bukan mencari karyawan, mereka ingin melihat kita secara pribadi gitu ya. Gunakan subjek saya, bukan kami. Jika menemukan pertanyaan yang menyudutkan, ikuti alurnya. Memang betul, Pak. Ya, betul, Pak. Saya setuju dengan Bapak, namun gitu ya. Dan hal-hal teknis lainnya saat nanti substansi ketika teman-teman sudah dekat ke proses itu akan ada mock-up dan seminar lainnya yang terkhusus spesifik membahas tentang substansi gitu. Ada juga beberapa daftar pertanyaan interview kalau teman-teman tertarik boleh dibaca dari sekarang ya. LPDP tahun 2025 tahun lalu. Teman-teman bisa lihat daftar pertanyaannya apa saja. Ini yang dikompil oleh teman-teman di salah satu komunitas dan jawab sendiri berdasarkan kondisi teman-teman masing-masing gitu ya. Itu aja barangkali, Miss Tilly, ada email available, boleh kontak email, I'm very happy to help, anytime boleh kontak saya. Makasih Miss Tilly. Oke, sama-sama Kak Mala. Terima kasih. Ini kayaknya udah komplit-komplit semua ya pemaparannya. Tinggal kita kulik-kulik nih secara lebih spesifik lagi di dalam sharing session kita ya. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa mulai ya, mulai menuliskan pertanyaannya di chat box atau nanti kalau mau yang bertanya live silahkan nanti raise hand aja, nanti kita akan persilahkan untuk menanya langsung nih kalau misalnya nggak puas tanyanya di chat box. Nah, tapi sekarang ini kita ada pertanyaan. Jadi yang jelas itu bahwa persiapan untuk beasiswa LPDP ya, khususnya LPDP itu seperti yang dibilang sama Kak Hasna tadi ya, it's a marathon ya. Kita nggak bisa bisa mau submit tanggal berapa? 23 ya. Baru tanggal 23 besok persiapannya baru sekarang gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti webinar kita pada hari ini itu sudah melakukan beberapa hal ya yang sifatnya teknikal mungkin. Jadi tinggal nanti dekat-dekat hari itu dia sudah finishing touch-nya aja lagi. Tapi satu hal yang digarisbawahi tadi ya dari pemaparan kedua speaker kita pada hari ini, bahwa semua itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari dan tidak hanya untuk tadi lulus oriented, tapi memang itu apalagi esai ya, ada 2 esai itu memang dipersiapkan benar-benar tentang diri kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan yang terpenting itu mengaitkannya dengan Asta Cita ya, pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran, dan juga tadi SGI. Ya, kalau tidak salah tadi ya, malah. Nah, jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan. Nah, kalau begitu kita akan lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar kita pada hari ini. Yang pertama itu dari Kaulan Karima ya. Kalau LPDP AES itu masuk jenis beasiswa manakah, Miss? Dan apa perbedaannya dengan beasiswa AAS? Nah, ini mungkin bisa untuk S2 dan S3 mungkin ya. Ada yang mau menjawab ini? Kak Hasna atau Kak Mala dulu? Boleh nanti kalau Bu Mala mau tambah juga boleh. Untuk Kak Kaulan ya.
Kak Kaulan, kalau LPDP itu LPDP AAS itu S2, S3. Nah, tapi kalau LPDP itu dalam dan luar negeri. Tapi kalau AAS itu hanya Australia, kan judulnya tadi Australian ya, berarti kuliahnya S2 atau S3 di Australia. Nah, kemudian kalau LPDP AAS itu hanya untuk S2 aja. Hanya untuk S2. S3 itu tidak ada, hanya untuk S2. Kemudian LPDP AAS ini lebih spesifik dia fokus studinya seperti ada blue economy, green, renewable economy, digital, dan IT gitu. Kemudian kalau dari pendanaannya, LPDP pastinya dari pemerintah Indonesia, AAS dari Australia, sedangkan kalau LPDP AAS berarti Indonesia dan Australia. Kalau untuk jumlah, mohon maaf, saya tidak tahu. Tapi mungkin ya 11-12 dengan LPDP atau AAS aja. Kemudian LPDP AAS itu fokusnya WNI, bukan TNI atau Polri, tapi prioritasnya itu ASN dan akademisi. Mungkin segitu dari Hasna, Mistili, dan Kak Kaulan. Semoga bermanfaat jawabannya. Oke, mungkin Kak Mala mau nambahin? Iya, sejauh ini itu juga yang ketahui tentang LPDP AAS dan Mhm. AAS. Ya, jadi ini memang limited to Australian universities ya. Jadi kita memang akan dikirimnya tuh ke Australia. Sementara kalau kita beasiswa LPDP secara umum itu seluruh dunia ya. Kita kemana saja, baik dalam maupun luar negeri. Mau di Indonesia juga boleh. Dan di luar negeri, semua negara di dunia yang terdaftar di listnya LPDP itu kita bisa. Ya, jadi kalau pendanaannya mungkin ya 11-12. LPDP dan AAS itu beda tipis dolarnya tapi lumayan rupiahnya ya mungkin ya. Oke, mungkin nanti akan ada perbedaan seperti yang webinar kita kemarin itu kalau membawa keluarga mungkin ya. Tapi kalau misalnya masih jomblo kayaknya masih 11-12 nih. Oke, nah selanjutnya mungkin kita ini dulu ya. Ini Kak Ana nih yang raise hand. Silahkan Kak Ana mau langsung menanyakan pertanyaannya, silahkan. Terima kasih Kak Tili, izin Kak Hmm. Mala, Kak Fadila, happy sekali bisa belajar dari beliau-beliau gitu ya. Mohon izin pertanyaan saya agak banyak, semoga berkenan untuk Oh, dijawab. oke. Ada mungkin sekitar 5-6 pertanyaan, izin. Diborong ya, diborong. Iya, karena mungkin ini baru pertama Kak, saya mau coba LBDP. Sebelumnya saya coba AS, jadi cukup eh, apa ya, harus kenal lebih dalam gitu sama LBDP, punten. Mhm. Untuk pertanyaan pertama, em, seleksi tahap satu pada LPDP itu apakah hanya kelengkapan dan sesuai, ataukah sudah mulai seleksi konten? Kalau misalkan di AS kan sudah mulai ada seleksi konten begitu ya. Nah, kalau di LPDP seperti apa? Kemudian yang kedua, ini mungkin terkhusus untuk Kak Mala, karena saya juga rencana mendaftar pada S3 LN. Nah, untuk Kak Mala ketika mendaftar dari batch 1, belum rizkinya gitu ya, kemudian ke batch 2, yang diperbaiki Kak Mala ini apa aja? Mungkin dari konten esai, CV, apalagi yang diperkuat gitu Kak untuk ke yang batch 2. Kemudian untuk pertanyaan ketiga Kak Mala, ini kan kalau kita mencermati aturan baru dari LPDP, sekarang untuk pendaftar yang skema S3 luar negeri, itu diutamakan yang memiliki co-promotor dari kampus di Indonesia. Nah, ini tanggapan Kak Mala seperti apa dan saran Kak Mala bagaimana? Kemarin saya sempat mengikuti sosialisasi LPDP di kampus saya. Nah, pada saat itu saya bertanya langsung ke Pak Azman, waktu itu pematerinya. Dari Pak Azman yang saya tangkap intinya itu yang pasti yang pertama diutamakan kalau ada. Kemudian yang kedua, sebenarnya tujuannya ini salah satunya adalah meningkatkan citasi untuk teman-teman dosen di dalam negeri, khususnya dalam proses pembimbingan mahasiswa S3. Nah, sebenarnya yang masih saya belum tangkap dari petunjuk LPDP adalah terkait dengan teknis ini, co-promotor ini dalam konteks seperti apa. Kalau misalkan co-author, misalkan untuk publikasi, mungkin itu lebih clear gitu ya bentuk teknisnya. Nah, kalau misalkan pada pembimbingan, co-authornya, ini apakah kemudian nama beliau itu tercantum sementara kita menjadi mahasiswa S3-nya tuh di kampus luar negeri, nanti proses pembimbingannya itu bagaimana, kemudian hal-hal teknis yang lain lah yang kita tahu bagaimana sih peran promotor dan kopromotor sejauh ini, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, Kak,
Yang saya tahu kalau LPDP itu kan kita harus punya saving money begitu ya. Mungkin agak berbeda lah dengan AAS yang dia relatif banyak menyediakan banyak memberikan pembiayaan-pembiayaan di awal yang ibaratnya meskipun ibaratnya kayak nggak punya tabungan tuh kayak teman-teman bisa gitu. Nah kalau di LPDP tuh berapa sih saving money minimal untuk kita S3? Kebetulan saya belum berkeluarga, jadi mungkin kalau kalau tanpa keluarga itu berapa sih kita harus punya tabungan berapa untuk misalkan kita diterima sampai kita dapat gitu ya cair pertama kali ke LPDP itu kita harus punya tabungan berapa? Yang terakhir izin Kak Mala, apakah menerima proofread misalkan gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan ya, tapi mungkin bisa langsung dijawab ini Kak Mala ya. Konten, apakah kayak kalau kalau AAS itu dia shortlistednya masuk langsung esai kita kalau udah nggak sesuai dengan standar mereka udah langsung nggak lulus. Nah kalau di LPDP itu apakah bisa lulus walaupun mungkin esai kita masih belum terlalu ini ya diinginkan oleh si LPDP-nya? Dan kalaupun nanti ada perbaikan-perbaikan yang sudah Kak Mala lakukan itu seperti apa? Itu Mm, pertanyaan yang pertama. Iya. Makasih Miss Tilly. Kalau ini mungkin Miss Hasna juga tahu mungkin nanti ya kalau administrasi itu apakah dia secara konten atau enggak. Tapi kalau menurut saya waktu itu enggak secara konten ya. Belum Iya, secara konten. nggak Belum secara ya? Iya. konten ya, Bu Mala ya. Heeh, belum Langsung secara lulus konten. ya, langsung Mm-mm. diluluskan aja Iya. selagi bikin esai gitu ya. Iya. As long as misalnya kita nggak salah upload berkas gitu Upload. ya, Mbak Mala. Ya, Iya, Iya. Kak Mala. Mm-mm. oke. Makanya apa teman-teman saat mengupload berkas itu dilihat misalnya tanggal transkrip ijazah yang diminta itu ya apakah translate apakah enggak kemudian berwarna enggak hal-hal yang begitu kalau sudah tepat menguploadnya insya Allah nggak apa-apa administrasi yang pertama gitu ya. Nah kemudian apa yang diperbaiki dari batch 1 dengan yang batch 2 terutama LOA. Jadi saya apa kalau esai waktu itu saya nggak perbaiki. Proposal penelitian juga saya nggak perbaiki karena antara batch 1 dan batch 2 jaraknya cuma 6 bulan gitu kan. Jadi nggak ada yang signifikan untuk diperbaiki. Tapi alhamdulillah saya dapat LOA di durasi waktu itu. Saya dapat LOA dari kampus itu. Jadi pembedanya itu. em, kemudian Jadi ini eh, mungkin bisa catatan bagi peserta yang lain ya nggak usah diganti, nggak apa-apa berarti ya kalau esai iya sama nggak kan. apa-apa. Nggak apa-apa. Saya waktu itu mengganti kampus tujuan kalau nggak salah. Jadi Gimana? batch satu di akunnya kampus tujuannya ada 3, sekarang yang batch 2 saya ganti hanya 2 waktu itu. Jadi disesuaikan aja ya dengan kampus. Iya, disesuaikan aja. Karena waktu batch 1 belum ketemu profesor kan. Belum ketemu profesor, belum detail gitu, masih ada cabang-cabang gitu. Ini kayaknya boleh juga kampus ini kan kayak gitu. Nah, sementara yang udah batch 2 udah dapet LOA jadi ada yang diganti ininya, program studinya waktu itu. Tapi secara berkas-berkas nggak ada. Nggak ada. Oke, ya. Dan lanjut pertanyaan kedua ini mungkin ada sedikit kebingungan itu antara beda kopromotor ya. Karena kita katanya untuk lulus ini harus ada kopromotor dari Indonesia. Nah, itu mungkin yang Hmm. ditangkap tadi. Apakah memang seperti itu? Iya, sejauh yang saya tahu, kopromotor itu adalah pembimbing, gitu ya, Hmm, pembimbing, tapi bukan yang prinsipal. Jadi bukan yang prinsipal supervisor gitu. Kalau misalnya kalau yang saya tahu tidak perlu ada yang dari Indonesia. Cuma kalau disampaikan tadi Kak Mbak Kak Ana, Zulhar Ana, Maswita Kak Ana, bahwa Kak Ana tadi Hah? ya. Oh maaf maaf Kak Ana tadi bahwa kalau ada kopromotor dari Indonesia maka akan meningkatkan citasi betul karena saat mahasiswa S3-nya menulis pasti nama kopromotornya akan ikut karena beliau sebagai ada supervisory team di sana ada fungsi supervision mereka di sana jadi citasi mereka ya akan naik gitu ya tapi kalau itu disebutkan sebagai syarat wajib supaya S3-nya lulus saya rasa tertuliskah di panduan gitu ya kayaknya nggak ada tertulis karena itu akan menyulitkan gitu belum tentu yang principal advisor kita tuh connect gitu ya kalau misalnya mereka sudah berteman dan mereka bilang saya di Indonesia nih pembimbing saya teman saya dulu kolega saya di bidang ini juga mungkin kamu bisa kontak minta beliau jadi co-promotor boleh tapi kalau untuk kita menghubungkan
membuka link baru dari principal advisor yang kita punya, mencari co-promotor yang baru, melingkan dengan yang ada di Indonesia, mungkin agak sulit gitu ya, karena untuk mencari co-supervisor ini si prinsipalnya juga harus tahu gitu kan, ini satu bidang nggak dengan saya gitu ya, ini komunikasi dengan saya bagus nggak gitu ya. Nah, dalam pengalaman dalam yang saya alami, co co-supervisor itu saya yang mencarikan adalah prinsipal gitu. Jadi beliau yang tahu gitu. Ini topik ini sebaiknya dengan si B, topik ini sebaiknya dengan si C, itu dia yang pilih gitu. Jadi bisa dikatakan Jadi ini ya, untuk mendapatkan LOA kita cukup menghubungi satu supervisor saja, calon supervisor yang akan menjadi principal supervisor atau main supervisor kita. Nah, nanti di jalan dia akan cariin kita nih co-supervisornya. Jadi kita kalau untuk LN kita nggak perlu co-promotor dari Indonesia ya. Mungkin kalau pertanyaannya mohon dikoreksi ya ke Ana ya kalau bukan itu maksudnya. Tapi yang saya tangkap Iya, izin, jawab itu. Mhm. oke. iya. Mohon izin Kak Tili mungkin menambahkan. Jadi di ini mohon izin saya kopikan ya Kak dari panduan. Jadi ini juga yang saya cermati kalau saya lihat dari panduan sebelumnya. Jadi di panduan yang sekarang itu berbunyi pendaftar jenjang doktor pada semua program beasiswa LPDP diutamakan bagi yang melampirkan poin A, surat pernyataan promotor yang menyatakan persetujuan co-promotor dari perguruan tinggi dalam negeri, khususnya pendaftar jenjang doktor luar negeri. Nah, ini pada panduan. Kemudian di lampiran terkait dengan format. Nah, untuk format apa? Untuk format promoter statement letter itu dia ada di baris pertama itu kan yang undersign nama dan lain-lain. Kemudian promotor untuk student name, nama dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tuh give my approval to nama dan lain-lain university or college dalam kurung in Indonesia to be co-promotor. Nah, Mm-mm. ini yang sejujurnya mungkin saya dan teman-teman gitu ya. Kok aneh sih kita mau daftar. Mungkin yang kami rasakan ya Kak, yang pasti teman-teman LPDP pasti punya kebijakan begitu ya dan sudah ada kajian Hmm. Ya, halo. kampus yang setuju. Saya juga sudah Alhamdulillah sudah mendapatkan dan malah dari kampus tujuan saya itu saya sudah dikasih 3 supervisornya itu. Nah, kemudian keluarlah LPDP itu dengan aturan ada diutamakan yang memiliki co-promotor di Indonesia dan itu dilampirkan dengan surat apa promoter statement letternya itu ada begitu untuk kolom Asia. Nah, ini yang kemudian menjadi kebingungan kan maksudnya gini ya. Belum tentu kampus tujuan dengan kampus promotor di Indonesia itu ada IA apa ada agreement atau PKS atau sejenis terus kita harus seperti yang Kak Mala tadi bilang kita harus mencocokkan ini apakah akan cocok dan eh, apa ya bisa sefrekuensi nggak nih gitu kan sementara kan kita kita juga terbatas ya koneksi kita di Indonesia kita kan pasti mencari mungkin yang sehubungan dengan kampus kita terdahulu nah belum tentu kampus kita terdahulu itu sudah punya koneksi yang strong jadi nanti kamu di tengahnya itu agak susah gitu. Nah, ini kemarin saya tanyakan Kak, pada saat ada sesi apa sharing apa pengenalan LPDP di kampus saya. Kebetulan yang datang Pak Azman karena Pak Dwi Larso sedang ada kegiatan begitu. Nah, dari beliau pada saat itu yang saya tangkap belum terlalu clear ya. Mungkin juga saya yang belum bisa menangkap clear, tapi waktu itu sebenarnya yang saya tanyakan tuh sudah langsung teknis. Kalau seperti ini tuh pembimbingannya seperti apa? Karena kalau misalkan sejauh ini yang saya pahami kalau kita kuliah di LN ya pembimbingnya dari kampus di situ. Kalaupun tidak mungkin ada yang dari luar itu mungkin dari pemerintah dan lain-lain mungkin nanti berkaitan dengan yang menguji begitu-begitu kan ya Kak. Nah, kalau misal dengan kampus di Indonesia ini bagaimana? Kemudian saya juga sempat menanyakan, mohon maaf Pak Azman, ini pembiayaannya seperti apa? Yang kita tahu promotor ke promotor itu kan juga ada ada honorariumnya begitu ya. Nah, kalau kita SPP-nya tuition fee-nya bayar ke kampus tujuan, terus yang di Indo ini gimana pembiayaannya gitu. Sementara tulisannya kok promotor, bukan misalkan ini cuman join research-nya untuk riset publikasinya kita. Nah, kalau itu mungkin masih bisa difahami ya. Ya, Oh ya itu mudah ya. Nah, kalau bahasanya co-promotor ini kan secara definisi ya beliau ikut membimbing. Nah, ini ya, gimana gitu. Ini oke. yang sejujurnya saya butuh pencerahan gitu, Kak. Ya, Terima kasih.
Oke, terima kasih ya Kak Ana. Karena tadi juga udah ditanyakan langsung ke LPDP-nya dan belum ada apa keterangan yang lebih detail. Mungkin kita akan tunggu nih, karena ini cukup baru ya. Dari kan Kak Mala ini kan juga batch per berapa 2000 2025 ya. Dan Iya, ya dan perubahan itu banyaknya di 2026. Jadi iya, mungkin bisa kita asumsikan ini kan diutamakan. Jadi mungkin ada semacam harapan dari LPDP sendiri ya akan ada kerjasama nih antar kampus nih. Tapi bukan berarti kita wajib ya melakukan itu. Mungkin begitu ada tambahan, mungkin Kak Mala dan juga iya. Kak Hasna. Eh, eh, Bu Bu Ana ini namanya dokumen pedoman itu dari yang mana? Dari yang bagian STEM atau share yang di-download? Atau jangan-jangan Eh, itu yang dokumen? saya STEM, Bu, karena saya ikut yang STEM, jadi saya Oke, membacanya, mencermatinya yang STEM. oke, oke. Ya, Kak, saya nggak bisa jawab ya. Justru justru yang LPDP batu harusnya yang ini, yang lebih tahu gitu. Tapi ya Ya. kayak mesti bilang diutamakan. Berarti kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi Bu Ana tetap yang ada kondisi sekarang aja gitu ya. Jangan jadikan kalimat diutamakan itu jadi kita mundur nggak ada kopromotor Indonesia terus kita nggak daftar. Jangan-jangan gitu. Maju terus ya, Kak Ana yang Maju, maju maju, terus. maju, maju. Ya, Oke, dan pertanyaan nih yang agak sedikit sensitif lagi nih ya. Apa nih savingnya yang perlu dipersiapkan? Kebetulan nih Kak Ana juga single. Jadi berapa nominal kira-kira yang harus dipersiapkan ya untuk bisa survive ya ke luar negeri nanti? Ya, kalau kalau nominal, kalau LPDP dia banyak menanggung gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang kita harus di awal gitu ya. Tapi kalau begini, Buana kalau misalnya Buana apa namanya strateginya adalah eh, nanti ya tergantung kalau Buana bagaimana mengambilnya. Kalau misalnya jadi visa kalau misalnya nanti setelah dapat gitu ya, visa itu bisa dicairkan di awal sebelum berangkat gitu ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya uang itu udah kembali saat kita sebelum pergi gitu. Nah itu bisa. Kemudian setting allowance itu bisa cair di awal juga. Jadi kita nggak perlu bawa uang untuk setting allowance. LPDP akan cairkan sebelum kita berangkat gitu ya. Jadi porsinya kalau bisa dibilang dari 100, kalau misalnya 100% kita harus bawa uang berapa, nominal berapa, itu 80% saya rasa kalau untuk single itu udah di cover duluan oleh LPDP gitu. Jadi Buana nggak usah khawatir kalau untuk single mungkin karena pengajuan pencairan pertama LPDP itu kan di 3 bulan awal gitu ya. Jadi settling allowance untuk sebulan 2 bulan pertama itu udah bisa dipakai untuk single. Kalau nominal nanti tergantung, saya nggak bisa katakan nominal berapa karena tergantung bagaimana Buana apa namanya, kita anggap aja lah 1 bulan stipend gitu ya. Kalau Brisbane 2.700 tergantung negara tujuan Buana apa gitu. Ambil aja 1 bulan stipend. Kalau saya boleh bilang. Oke, jadi sebenarnya di LPDP kalau single malah lebih mungkin tidak ada apa ya, mungkin Kak Hafna bisa share nih kalau single. Mm, Karena kalau biasanya yang agak sedikit struggling itu kalau kita bawa keluarga karena mm, keluarga mm, nggak ditanggung ya. Mm-mm. OSH-nya nggak ditanggung, tiket pesawatnya nggak ditanggung. Jadinya lebih banyak persiapan. Yang insurance malah ya, yang mm, mm, OSHC itu yang bikin banyak banget bagi yang keluarga. Tapi bagi yang single kayaknya semuanya udah ya. Coba mungkin Pak Mm-mm. Kasna mungkin bisa tambahkan. Untuk Bu Ana, mungkin kalau keinginan kita pasti cair dana kedatangan, kemudian SA-nya itu on time, tapi berarti kita juga harus persiapkan worst case-nya. Gimana kalau ada masalah misalnya atau ada dokumen ternyata kita salah upload atau kita belum mengajukan, misalnya ternyata nanti sudah berbulan-bulan nih belum cair juga. Mungkin itu kekhawatiran Bu Ana mungkin ya. Kalau Hasna pribadi yang pasti itu persiapkan untuk biaya rent sebulan dulu. Biaya rent sebulan di negara studi, misalnya kalau di Melbourne misal Hasna itu seribuan sebulan. Jadi biasanya kita bayaran ada juga akomodasi yang bayarnya itu langsung per 6 bulan, ada kontraknya 6 bulan, ada per bulan. Jadi pastikan rentnya sebelum datang ke negara tujuan itu bayarnya apakah harus di depan, harus DP dulu atau bagaimana itu dipastikan. Kemudian ada dana kedatangan. Kalau untuk Hasna waktu itu dana kedatangan bahkan cair sebelum berangkat. Jadi alhamdulillah sudah ada.
Paling ya untuk biaya hidup sebulan mungkin ya di bawah 1.000-an Bu Ana untuk biaya hidup. Nah, mungkin untuk worst case-nya itu di sana. Tapi Kalau sisanya insya Allah aman ya. berarti Insya Allah harus aman. bawa duit berapa nih kira-kira untuk the worst case atau plan B ya kalau misalnya. Mm, mm, mm. Mungkin ya sekitar 2.000-an kalau menurut Hasna ya, Sekitar 20 Bu sampai Ana. 25 juta ya. Kalau Hasna waktu itu mungkin 2.000 sampai 3.000 itu ada saving sendiri. Karena kalau takutnya karena ada beberapa kasus itu beberapa rekan-rekan awardee misalnya telat cairnya atau lupa mengajukan. Karena kan kita perlu mengajukan juga untuk dapat cair dananya ya gitu. Jadi benar-benar harus make sure semua hal-hal detail kecil itu jangan sampai ke miss gitu Bu Ya. Ana. Semoga membantu. Ya. Oke, ya. Terima kasih mungkin Kak Ana sudah terjawab semua ya mudah-mudahan. Dan mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Zulhar Maswita nih. Kalau boleh di-share mungkin skema jadwal persiapan dengan estimasi yang Miss Mala mungkin ya lalui untuk S3. Mungkin dari persiapan sampai akhirnya lulus LPDP sampai berangkat itu selama 4 bulan itu 4 bulan tadi ya? Ya, Kak Mal. Em, ya, skema jadwal persiapan dengan estimasi yang misalnya untuk S3. Maksudnya persiapan setelah diterima lulus beasiswa kah begitu? Mungkin Atau ini persiapan untuk persiapan apply S3-nya mungkin ya. LPDP-nya? Mungkin dari persiapan cari supervisornya itu kira-kira berapa lama? Oh, oke. Kalau kalau dimulai dari mencari supervisor, oke. Jadi yang saya alami waktu itu adalah mencari supervisor sampai mendaftar kembali di batch kedua LPDP itu perlu waktu 3 sampai 4 bulan maksimal waktu itu. Hmm. Nah, setelah iya, tapi mencari supervisor itu kan tidak hanya mencari supervisor gitu ya. Setelah dapat supervisornya, kita Zoom juga gitu ya. Kenal dengan supervisor, supervisor juga mau tahu kita bidangnya apa, mau kemana arahnya gitu. Kemudian kita mintakan juga surat personal beliau bahwa beliau bersedia menerima kita jadi studentnya under supervision dia. Kemudian administrasi di kampus tujuan gitu ya sampai LOA keluar. Nah itu kurang lebih 3 bulan prior to apply si LPDP-nya gitu. Hmm, 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 hmm. Berarti Tapi lumayan, berarti lumayan, langsung ya. lumayan, Berarti yang lumayan. bikin lama itu sebenarnya untuk supervisor ya, yang Mencari supervisor yang lebih lama mesti karena kadang-kadang saat kita email, karena kita gini, kalau misalnya kita meng-email satu saja menunggu makan waktu juga. Tapi kalau kita menebar begitu juga kurang kurang etis juga gitu ya. Jadi kita memang harus satu-satu baru ketika mereka decline baru kita coba yang lain gitu. Ketika mereka decline baru coba yang lain. Maka itu prosesnya lumayan lama. Tapi kalau kondisinya eh, eh, Kak Zulhar Mas Wusita ini kalau kondisinya misalnya eh, pernah ada teman yang berkuliah di mana gitu ya dan ada kenal ada pembimbing di sana atau bisa kontak siapa, nah itu mungkin akan lebih cepat gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi saya ada teman satu lagi yang mau join di grup misalnya gitu. Bisa dikenalkan itu mungkin akan lebih cepat. Ya. Gitu sih, gitu. Jadi kalau Jadi untuk PhD sebenarnya yang agak sedikit lama persiapannya itu adalah proposal dengan supervisor ya. Karena itu mm-mm. yang mungkin kita proposalnya perlu diganti. Dia setuju mungkin ya, tapi ini proposalnya agak ganti dikit dong gitu ya. Saya pengennya Iya, begini begini bisa jadi ya. Nah, iya. tapi proses untuk LPDP-nya sendiri itu nggak lama ya. Kalau Proses PDP-nya berarti mengikuti skema yang ada pada mm, umumnya. Heeh. pokoknya sudah dapat supervisor, LOE udah dapat kayaknya itu udah aman S- lah ya. Udah, udah, udah jalan. Heeh. Paling Mm. nanti persiapan IELTS ya. Kalau misalnya IELTS-nya butuh bantuan, berarti mungkin Nah, itu. persiapannya lebih lama ya. Nah, itu makanya tadi di awal saya bilang IELTS tuh saya pegang duluan. Mhm, IELTS tuh harus ada duluan. Mau daftar beasiswanya kapan, yang penting IELTS-nya udah di tangan gitu. mhm, Jadi kalau IELTS sudah di tangan itu udah tinggal tinggal upload gitu ya. Nah, IELTS ini kan juga apa namanya?
challenging juga gitu kan. Ya. Kalau saya pertama kali tes IELTS dan pertama kali dipakai untuk beasiswa gitu. Sebelumnya belum pernah kenal IELTS, taunya cuma TOEFL gitu. Jadi perlu waktu juga mempersiapkan itu. Tapi luckily dia punya durasi 2 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya belum ada IELTS berarti itu duluan gitu yang Ya, dikejar. berarti Mm-mm. ini IELTS nih. Silahkan datang ke Time Language Center ya untuk persiapan IELTS ya. Mm-mm. Dan Iya. kita pun nih ya punya 2 free IELTS simulation bagi penanya terbaik nih. Kita akan berikan 2 free IELTS simulation. Jadi teman-teman yang pengen tahu IELTS-nya berapa, nah itu silahkan nanti ini ya dites di Time. Tapi bagi yang datang webinar pada hari ini dan 2 penanya terbaik, kita akan kasih free IELTS simulation senilai Rp100.000. Dan untuk pelatihannya, of course, di Time Language Center ya, Kak Mala ya. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke Ripalga nih. Mungkin sudah dari tadi ya, raise hand. Silahkan Ripalga, silahkan ditanyakan. Apa ini masih mau bertanya kah? Atau sudah? Ya, Oke, ya silahkan. terima kasih sebelumnya Miss Lily atas kesempatannya dan terima kasih buat Kak Asna dan Kak Mala atas materi yang sudah diberikan, atas insight-nya juga. Saya mau bertanya fokusnya ke Kak Asna tentang esai versus personal statement. Mungkin tadi saya kurang mendengar dengan baik di bagian itu, mungkin bisa tolong dijelaskan lagi. Jadi, apakah di LPDP 2026 ini kita membutuhkan 2 jenis long essay or something? Karena di sini nanti ada essay, rencana studi, kontribusi setelah lulus, dan personal statement yang lebih fokus ke diri. Di sini jadinya apakah kita akan membuat essay dan juga personal statement atau apakah itu masih tetap satu yang akan include keduanya? Karena kalau di sini kita membuat 2 poin atau membuat 2 writing, di sini berarti di di tiap essay itu akan apa ya? Akan ada poin yang sama-sama dibahas. Seperti misalnya tadi di essay ada memilih kampus dan jurusan, rencana kontribusi, dan juga di personal statement juga ada hal itu. Jadi mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Hasna ya. Iya, terima kasih Ripal. Jadi memang terpisah ya, Ripal. Terpisah personal statement dan esai. Kalau tidak salah itu personal statement itu diisi online. Ada online-nya langsung di akun kita, sedangkan esai rasanya itu di-upload dokumen ya, kalau nggak salah Kak Mala. Di-upload dokumen. Nah, kemudian perbedaannya memang kalau personal statement. Nah, personal berarti diri kita nih, Ripalga dan rekan-rekan. Berarti kita menunjukkan siapa kita, kemudian background kita bagaimana. Sedangkan kalau esai itu lebih fokus ke rencana studi dan rencana kontribusi kita gitu. Detailnya itu ada Hasna kirim di grup di chat box-nya, itu bisa di-download PPT-nya. Misalnya kalau di esai itu kita lebih ke Ripalga ingin mengangkat isu apa. Nah, isu apa, kemudian challenge-nya apa, kemudian solusi apa yang akan Ripalga berikan sebagai calon awardee nantinya setelah selesai perkuliahan begitu. Kemudian apa dampaknya? Karena kan LPDP sekarang lebih ke impact driven gitu. Jadi apa dampaknya ke Indonesia nantinya gitu, kontribusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya gitu. Jadi esai itu benar-benar fokus ke kontribusi untuk Indonesia, community, sedangkan personal statement itu menunjukkan bahwa kesesuaian diri kita dengan program yang kita ambil begitu. Dan memang mereka berdua itu terpisah. Beda dari tahun 2005 ke yang sebelumnya itu cuma satu esai dan termasuk ada personal statement-nya juga di sana ya. Mungkin Ripalga sudah melihat beberapa contoh esai juga sebelumnya. Sedangkan memang untuk dimulai dari batch ini 2026 itu dipisah. Berarti ini agak sedikit berbeda dengan batch sebelumnya ya. Kalau batch Iya, betul, sebelumnya Miss Lily. itu sama ya. Di dalam essay itu kita sudah masukin juga tentang kampus, tentang diri kita, kemudian apa yang sedang kita kerjakan dan kemudian relevansi apa yang kita kerjakan dengan kampus pilihan gitu ya. Berarti sekarang dipisah ya, dipisah. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang apply batch 2026 ini banyak
peraturan-peraturan baru dan mungkin saja nanti di portalnya itu ketika daftar itu akan ada itu item-item baru juga ya. Nanti disesuaikan saja. Ya, yang jelas nanti jangan lupa ya kalau misalnya nih ada pertanyaan ini ada di proofread nggak? Ada yang mau proofread esainya nggak? Nah, itu nanti ya. Kalau misalnya teman-teman yang dari LPDP atau mungkin dari Kak Mala dan Kak Hasna ini juga nanti ada waktu ya, nanti bisa komunikasi nanti secara personal. Dan sebenarnya ini juga kalau LPDP itu komunitasnya cukup luas ya dan banyak-banyak awardee juga yang itu sangat banyak membantu ya untuk bisa memproofread esai-esai dari teman-teman semua. Oke, ya mungkin sekian ya Ripal. Dan kita lanjut ini ada pertanyaan dari yang kita ambil dari chat box ya, itu oleh Kak Rocky nih. Selamat pagi Uni, izin bertanya. Saya baru dapat info LPD dalam info LPDP. Apakah ada batasan jumlah pendaftaran untuk satu individu? Misalnya bisa mendaftar lebih dari satu program sekaligus. Maksudnya program targeted atau program apa nih? Mungkin programnya ya, bukan kampus tapi program yang ada LPDP-nya. Bagaimana proses pengajuan letter of admission untuk program PTUD dan apakah LPDP memberikan bantuan dalam hal ini? Nah, terus kalau udah ada LOE berarti nggak ikut skolastik. Nah, apa saja fasilitas yang diberikan oleh LPDP selain biaya kuliah, biaya hidup, asuransi? Nah, ini semuanya sebenarnya udah ada ya. Tapi mungkin kita bisa ini ada dari dua pembicara kita pada hari ini mungkin Kak Hasna dulu dan Kak Mala nanti bisa menambahkan dari Oke. Rocky ya. Halo Kak Rocky, ada batasan jumlah pendaftaran untuk lebih dari satu program? Hanya satu program, tapi boleh. Misalnya Kak Rocky, kalau mendaftarnya tanpa LOE, berarti ada pilihan 3 kampus nih yang Kak Rocky bisa pilih. Yang Kak Rocky tertarik itu 3 kampusnya yang mana. Nah, jadi bisa pilih antara 3 itu. Tapi kalau untuk program setahu Hasna cuma satu, karena membuat satu esai dan segala macamnya itu bahkan butuh berbulan-bulan dan bertahun kalau Hasna pribadi. Jadi kayaknya impossible kalau kita mendaftar dan menebar jalar ke program-program lainnya. Nanti interviewernya, oh ini Kak Rocky lagi nih yang daftar program kemarin gitu. Jadi satu aja Kak Rocky dan benar-benar fokus di satu itu gitu. Dan Kak Rocky juga harus tahu nih karena kan ada banyak program yang ditawarkan. Kak Rocky harus jeli nih melihat oh saya cocoknya yang mana ya gitu. Yang Kak Rocky butuhkan dan yang Kak Rocky inginkan itu yang mana. Jadi benar-benar harus dikulik lagi website LPDP-nya dan program-programnya. Kemudian pertanyaan kedua, LOA itu letter of acceptance bukan admission. Jadi diterima kampus ya, letter of acceptance. Nah, untuk generalnya LOA itu ada 2 jenisnya, rekan-rekan. Ada LOA conditional. Conditional itu berarti LOA-nya bersyarat. Kita belum sepenuhnya diterima oleh kampus. Jadi diterima dengan syarat. Berarti misal ada dokumen yang belum kita penuhi. Jadi harus dikasih misalnya rentang waktunya harus mengumpulkan dokumen A, B ini dalam kurun waktu segini gitu. Nah, yang diterima oleh LPDP itu yang mana? Letter of acceptance yang unconditional. Berarti tanpa syarat. Jadi kita benar-benar sudah diterima oleh kampus tanpa perlu memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang mungkin belum kita penuhi karena itu LOA conditional berarti. Jadi pastikan bahwa LOA kita itu unconditional untuk di-upload. Dan juga pastikan kadang ada beberapa calon awardee ini, calon applicants PDP itu punya banyak LOA nih. Ada banyak LOA. Jadi, oh saya diterima 10 kampus, 30 kampus, 5 kampus. Nah, tapi ketika mendaftar LPDP itu tidak teliti, jadi salah masuk LOA. Nah, itu harus hati-hati karena ada teman Hasna, itu kenalan Hasna di Monash itu salah masuk program. Jadi beliau mengambil jadinya TESOL yang 1 tahun. Jadi beliau ini punya 2 LOA untuk TESOL, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi tidak teliti dan yang didaftarkan ke LPDP itu yang 1 tahun. Jadi LPDP juga tidak mau, kan yang didaftarkan yang 1 tahun, berarti saya hanya mensubsidinya yang 1 tahun saja. Walaupun mungkin kita, oh saya sudah punya yang 2 tahun juga nih Pak, gitu, nggak bisa. Jadi
Makanya administrasi itu jangan dianggap sepele, teman-teman. Itu kunci dari semuanya, keberlangsungan hidup kita sampai sampai selanjutnya itu dari tahap 1. Kemudian kalau sudah ada LOE berarti nggak ikut tes skolastik. Iya, nggak ikut. Karena Hasna pribadi memang menghindari tes skolastik. Hasna pribadi merasa tidak confident gitu. Karena matematikanya ini segala macam, TPA ini segala macam. Dan alhamdulillah dapat LOE dari Monash dan unconditional jadi daftar LOE. Jadi langsung kalau ada LOE unconditional, administrasi lolos, kita langsung ke persiapan wawancara begitu. Nah, kemudian apa saja fasilitas yang diberikan oleh LPDP selain biaya kuliah? Sebenarnya ada di websitenya, dana pendidikan, ada tuition fee-nya, pendaftaran, tunjangan buku, tesis juga. Kalau mengambil, kemudian ada sekali seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional, ada dana transportasi, visa, asuransi kesehatan, kedatangan, bulanan, lomba internasional kalau memenuhi persyaratan LPDP juga dibantu oleh LPDP, kemudian dana keadaan darurat jika diperlukan. Jadi menurut saya LPDP ini sangat-sangat dermawan dan fleksibel ya. Kalau kita ada problem selama studi atau kita minta cuti, misalnya kita sakit atau segala macamnya, itu kita butuh komunikasi. Jadi komunikasikan semuanya dengan LPDP, kemudian sampaikan keluhan ini segala macam, insya Allah LPDP akan memberikan solusi yang terbaik gitu. Kemudian ada juga dana tambahan seperti dana dukung disabilitas bagi yang program disabilitas dan medical check up mungkin juga ada, dan PB ada PB juga untuk yang afirmasi begitu. Semoga membantu Kak Rocky. Kalau ada tambahan Oke. dari Kak Nurmala juga Ya, boleh. silakan Kamala. Jadi intinya LPDP ini sangat generous banget ya, berlebih-lebih Ya. mungkin ya kalau pandai-pandai gitu ya. Hmm. Oke, silakan Kamala mau Iya. tambahin. Mungkin tadi udah semua dari Miss Hasna ya. LOA tapi ini kalau LOA untuk PTUD kalau sekarang namanya bukan PTUD ya, namanya Universitas Unggulan Kak. Unggulan ya, sekarang Unggulan. namanya unggulan. Dan apakah LPDP memberikan bantuan dalam hal ini? Kalau saya nggak tahu bagaimana prosesnya kalau mengajukan LOA PTUD, tapi kalau LOA ke kampus yang non PTUD, itu LPDP tidak membantu dalam apa? Dalam kita mendapatkan LOA. Jadi itu memang korespondensinya antara calon penerima beasiswa dengan si universitas tujuan, gitu ya. Hmm. Dan biasanya, ya mungkin sekedar menambahkan ya, biasanya ini untuk beberapa kampus dunia, unggulan dunia, itu mereka memang tidak menerima agen ya, jadi memang harus sendiri diurusnya. Ya. Jadi beberapa kampus dunia itu mereka nggak menerima agen. Nah, kalaupun ada agen itu seperti di Time ya, kita juga kerjasama, itu kita free ya untuk pengurusan itu beberapa kampus tertentu saja. Nah, tetapi kalau misalnya kampus itu tidak membuka agent, berarti itu urus sendiri dan biasanya kita akan bayar ya. Sekitar 100, kalau Australia itu $100, berarti sekitar 1 juta lebih ya untuk application formnya. Nah, tapi ya mungkin seperti itu bisa tapi sejauh ini mungkin PDP tidak memberikan bantuan untuk pengurusan LOE ya. Jadi itu sendiri diurus sendiri. Dan rata-rata memang pengetahuan kita yang di sini di Time yang student-student kita yang memasukkan aplikasi ke PTUD itu juga ngurus sendiri. Tetapi bagi yang menerima agent, kampus yang menerima agent itu biasanya Time yang uruskan dan itu free of charge ya teman-teman ya. Jadi ini tambahan lagi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan letter of acceptance dari beberapa kampus di UK dan Australia, di Russell Group dan juga di Group 8 of Australia itu kita bisa bantu di Time Language Center free of charge ya. Jadi sekalian belajar IELTS-nya ya dan juga nanti pengurusan LOA-nya. Ya, mungkin sekian ya untuk pertanyaan dari Kak Rocky. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari speaker kita. Next, kita coba nih dari Kak Acap nih ya yang raise hand dari tadi. Silahkan kalau misalnya mau, sorry, Fakhri ya. Yang duluan itu Fakhrian Syah nih. Kak Fahriansyah tadi Ya, ya, Miss. Kak Fakhrian Syah duluan ya. Oke, antri dulu ya Kak Acap ya. Oke, silahkan Fakhri. Baik, terima kasih Miss atas kesempatannya Miss. Saya mau tanya tentang penulisan esai. Apakah dalam esai kita
harus mengaitkan antara riset kampus dengan program pemerintah. Dan jika harus, apakah itu harus menjadi poin utama dalam esai kita tersebut? Hmm. Harus riset kampus, maksudnya ini gimana? Mungkin bisa Fahri bisa lebih jelaskan lagi riset kampus dengan program pemerintah ini maksudnya? Misalnya tadi Miss yang kayak pemerintah kan lagi fokus dalam membangun STEM atau manufaktur. Nah, habis itu di kampus yang akan kita tuju juga fokusnya juga sejalan dengan program pemerintah. Apakah itu harus jadi poin utama dalam kita menulis esai tersebut, Miss? Oke, oke, sip. Silahkan mungkin Kak Asna mungkin silahkan dijawab. Kalau dari Hasna, Kak Fahri, itu mungkin menjadi poin pendukung ya, tapi tidak menjadi poin utama. Misalnya di Monash begitu. Tapi juga Kak Fahri juga harus tahu nih jurusan atau master program yang diambil itu apakah master by coursework atau master by research. Nah, kan ada juga perbedaannya. Master by coursework itu berarti kita nggak kuliahnya itu nggak ada risetnya. Berarti cuma fokus ke mata kuliah, kemudian atau mungkin ada internship atau ada apa namanya magang seperti itu tanpa riset. Itu master by coursework. Berarti di esai kita itu alasan ngambil master by coursework-nya kenapa gitu. Tapi kalau ambil master by research berarti bagus di satu sisi itu bagus berarti riset kampusnya kenapa dan dilanjutkan dengan program pemerintah. Tapi juga harus Kak Fahri pastikan apakah ini juga sejalan dengan Kak Fahri begitu. Kak Fahri misalnya background-nya atau yang sedang dijalani saat ini dan yang sudah dijalani apakah linear dengan riset yang akan diambil gitu. Jadi juga apa namanya visibility-nya realistis nggak ini Kak Fahri mengambil ini misalnya terus membahas tentang topik ini di esainya sedangkan Kak Fahri background-nya nggak ada sama sekali di riset tersebut begitu. Jadi nggak harus melulu, oh kampus ini fokusnya riset ini, berarti kita harus nulis esainya tentang itu dong. Oh enggak. Kalau menurut Hasan tidak, jadi pastikan kita maunya apa dulu, kita tertariknya apa. Kemudian apakah itu linear juga dengan program pemerintah tadi yang diutamakan. Nah, kemudian kita cari kampus yang menurut Hasna itu sejalan juga dengan apa yang kita mau begitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Mala? Silakan Kak Mala. Iya, kurang lebih begitu ya yang disampaikan Miss Hasna. Tapi ini Kak Fakri ini backgroundnya apa dulu nih? Nah, kalau kita menulis esai kan yang diminta oleh LPDP itu kan, tadi mungkin saya ada tampilkan tadi sedikit. eh 3 poin penting yang disampaikan saat esai. Di esai itu adalah pertama komitmen kembali ke Indonesia, kalau memang mau ngambilnya ke luar negeri gitu ya. Yang kedua, rencana pasca studi. Kemudian rencana kontribusi untuk Indonesia. Nah, ini Kak Fakri ini S2 ya tadi ya, tujuannya ya. Iya, iya Kak. S2, oke. Kemudian rencana kontribusi untuk Indonesia. eh Sekarang background Kak Fakri ini apa? Gitu ya. Backgroundnya sekarang apa? Apakah masih fresh graduate dari S1 atau sudah ada pengalaman gitu ya? Kalau sudah ada pengalaman setelah graduate dari S1, maka boleh kalau ingin fokus ke pengalamannya itu, apakah industri, apakah bidang tertentu gitu ya, boleh sangat baik sekali kalau dikaitkan gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya kampus tujuan ya. Iya Kak. Riset, bagaimana tadi? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Apakah harus kita mengaitkan antara riset kampus dengan program pemerintah, Kak? Oh, enggak harus. Jadi apa yang mau diriset di kampus kalau misalnya ada keterkaitan lebih bagus gitu ya. Berarti itu nanti diambilnya di bagian yang keterkaitan riset kampus itu di esai itu bisa itu ditaruh di bagian rencana pasca studi.
ya dari 3 kelompok penulisan esai tadi, kalau ada atau tidak ada keterkaitan riset kampus dengan Indonesia itu dibuatkan di rencana pasca studi. Tapi kalau untuk yang bagian rencana kontribusi untuk Indonesia, tentu harus ada naratif lagi gitu ya, dikembangkan lagi apa dengan riset kampus itu apa kontribusi yang bisa dikasih untuk Indonesia. Itu mengaitkannya dengan Asta Cita dan dengan Convention STI 2025 tadi itu. Jadi dalam menulis esai, saat menulis esai, saya nggak bilang 3 paragraf gitu ya, tapi menjawab komitmen kembali ke Indonesia. Kemudian pasca studi tadi boleh dikaitkan dengan riset kampus kalau ngambil master by research berarti. Kemudian yang ketiga research by kampus tadi yang diambil saat S2 tadi apa positifnya untuk Indonesia gitu. Kaitannya dengan si Asta Cita sama KSTI. Itu aja kalau dalam esai. Ya, jadi kalau kita lihat di Asta Cita itu sebenarnya sudah merangkum semuanya ya. Pasti apapun yang ilmu yang akan kita pelajari itu akan salah satu pasti ada yang dia teraplikasi dari Asta Cita itu sendiri. Karena cukup luas ya, banyak sekali ada bidang kesehatan, ada bidang industri, ada pendidikan. Jadi at least kita sudah punya itu ya, kalaupun kita mau kaitkan. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari jawaban speaker kita tadi, untuk pertanyaan Fakri tadi ya, bahwa yang pertama itu tentukan dulu nih, kita itu maunya apa, dan maunya ini tentu saja terkait dengan kondisi kita saat ini. Kalau kita misalnya bekerja, ya udah berarti kita harus kaitkan dengan pekerjaan kita saat ini. Kalau misalnya mau fresh graduate, belum ada pengalaman pekerjaan, berarti kita sebenarnya ke depan kita akan seperti apa. Dan mungkin itu akan dipengaruhi juga dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya kita sudah berkecimpung di organisasi, sudah pernah kegiatan ini dan kegiatan itu, kemudian kita muncul, oh saya passionnya kayaknya ini. Nah, itu harus dikaitkan dengan komitmennya kembali ke Indonesia, berarti ketika sudah melanjutkan studi ke sana, tentu saja ada kaitannya. Jadi kait berkait ya. Apapun tadi seperti yang Kak Mala sampaikan, 3 poin tadi harus ada benang merahnya. Mungkin Kak Hasna juga sampaikan tadi ya. Jadi mereka itu yang bertiga ini saling kait berkait. Apa yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan terkait dengan pemilihan jurusan dan kampus ya, kita nggak asal-asalkan milih kampus, yang penting dia tenar atau apa ya, tetapi juga subjek apa yang akan kita pilih di sana juga akan terkait dengan nanti kontribusi kita setelah balik ke Indonesia. Jadi jangan lupa itu penting sekali ya untuk essay. Oke. Right, mungkin segitu ya Fakri. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Dan berikutnya ada mungkin dari ini tadi ya, Acap ya. Silahkan Kak Acap mau bertanya secara langsung kepada speaker kita. Baiklah, oke, terima kasih Miss Tili. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asraf. Jadi susah tadi nama acap ini ganti. Jadi Muhammad Asraf. Oke, Jadi Asraf ya. terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menyampaikan terkait tentang LPDP. Tetapi saya sedikit telat ya masuknya. Jadi tinggal beberapa informasi aja gitu. Jadi yang saya tanyakan tuh adalah kan ketika saat esainya udah siap nih, kan esainya kan dalam bentuk bahasa Inggris ya, nggak tahu juga sih. Jadi kalau misalkan sudah kan ada beberapa syarat, yang mana syarat itu tuh ada surat-surat tuh ada harus diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Yang saya tanyakan tuh gimana sih kalau ya dikatakannya tuh kayak bahasa Inggris yang baik yang benar untuk bisa kirim ke sana gimana? Terima kasih. Apakah bisa lewat time gitu? Terima kasih. Silakan mungkin dijawab dulu sama Kak Hasna mungkin. Ini Kak Asraf maksudnya bahasa Inggris yang baik dan benarnya itu di penulisan esainya ya? Ya, termasuk itu satu. Oke. Yang pastinya kalau bisa kita jangan translate dokumen sendiri. Maksudnya ini dokumen transkrip atau dokumen-dokumen yang lain selain esai itu jangan sendiri, bisa ke Time Language Center mungkin ya, Kak Asraf. Tapi kalau untuk esai itu pastinya jangan minta translate ke Google Translate atau langsung ke ChatGPT semuanya begitu. Tapi yang pastinya itu tidak harus
benar-benar academic writing, tapi bahasanya yang cukup formal juga. Jadi tidak ada singkatan-singkatan atau slang words atau bahasa-bahasa gaul mungkin ya. Jadi anggap ini seperti esai untuk kuliah gitu. Untuk kuliah, terus kita presentasi ke dosen kita mungkin begitu nanti untuk di interview. Kemudian juga tidak perlu. Misalnya kalau di IELTS kan kita untuk dapat nilai segini itu vocabnya harus pakai yang levelnya A, B, C, D atau level C1 dan segala macamnya. Tapi kalau di esai itu nggak perlu. Yang penting di esai itu kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau untuk luar negeri ya, Kak Asraf dan teman-teman lainnya, itu apa yang kita di kepala kita dan yang di ucapan kita dan di esai itu tersampaikan gitu. Itu intinya. Jadi nggak perlu pakai sophisticated words atau kayak harus melihatkan bahasa-bahasa yang mungkin jarang dipakai, kayak di IELTS itu nggak perlu. Yang penting dipahami dan sopan dan juga cukup formal ya. Kalau menurut Hasna pribadi, jangan seperti esai yang informal. Kemudian untuk esai apakah itu dalam berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia? Kalau luar negeri itu Hasna sarankan menggunakan bahasa Inggris, full English esainya. Tapi kalau dalam negeri mungkin boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi di interview itu teman-teman juga harus ini ya, apa namanya, siap-siap gitu loh. Interviewers bisa bertanya mix bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia full, atau bahasa Inggris full, terlepas dari mengambil tujuan kampusnya dalam negeri atau luar negeri, begitu. Hmm. Oke, mungkin Kak Mala mau menambahkan mungkin? Iya, saya waktu itu menulis esai tujuan luar negeri, tapi dalam bahasa Indonesia waktu itu. Kemudian proposal research yang dalam bahasa Inggris. Jadi betul yang dibilang Miss Hasna, boleh dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia juga mereka terima gitu ya. Itu aja, Miss Hmm. Tilly. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak confident dengan bahasa Inggris, kita bisa pakai bahasa Indonesia ya, biar lebih jelas gitu ya. Maksud saya itu seperti ini loh. Tapi sekarang ini mungkin dapat bantuan dari berbagai macam aplikasi mungkin ya. Mungkin kita bisa pakai Killbot, pakai misalnya Grammarly atau apa, dan mungkin juga ada jasa proofread ya di Time Language Center tentu saja. Ya, jadi banyak sekali ya kalau misalnya untuk memperbaiki bahasa. Nah, itu bisa dipergunakan ya teknologi pada saat ini ataupun kalau yang memang pengen bener real manusia yang ingin ngerjainnya itu juga bisa ya di Time Language Center untuk proofreadingnya. Oke, nah berarti ini kita sudah hampir di penghujung webinar kita pada hari ini, tapi kayaknya ini masih ada yang mau bertanya ya. Mungkin kita ini Yani. Ini izin apa ini Yani Sumbar? Ini mau izin ngapain? Mau izin bertanya atau ingin menambahkan ini? Halo? Atau kita mungkin ke Dewi Arya dulu ya. Nah, izin bertanya untuk beasiswa LPDP DN dalam negeri, apakah butuh surat promotor dan ko-promotor juga? Ini asumsinya di S3 berarti ya. Kak Dewi Arya itu apakah S3 dalam negeri? Karena kalau promotor dan ko-promotor itu biasanya untuk S3 ya. Nah, tapi mungkin bisa bantu dijawab mungkin Kak. Oh, ini S3 DN ya. Oke, mungkin dibantu jawab sama Kak Mala. Iya, se saya nggak tahu kalau dalam negeri bagaimana ya. Mungkin dilihat lagi panduannya, Kak Dewi Arya. Tapi kalau untuk luar negeri surat promotor tuh tahun lalu belum ada ya. Kalau yang batch saya itu belum ada minta surat promotor dan co-promotor. Jadi silakan diikuti panduannya tahun ini. Maaf tidak membantu banyak. Oh, ini butuh surat promotor ini maksudnya itu kesediaan untuk menjadi supervisor ya, promotor mungkin ya. Ya, eh, itu Kalau dilihat 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 panduannya, Kak Dewi. Di panduan itu pasti pasti tertulis itu ya. Ini kalau kan dalam yes no negeri. question kan, jadi harus merujuk ke panduan. Bagaimana panduan yang terbaru untuk yang LPDP dalam negeri? Perlukah surat promotor dan co-promotor? Dibaca panduannya. Ini surat
promotor dan co-promotor ini diasumsikan ini persetujuan untuk menjadi supervisor ya, Kak Dewi Arya ya. Ya, ini karena di chatbox aja. Nah, kalau mungkin kita tambahkan untuk yang luar negeri, mungkin kita butuh surat approval dari promotor kita untuk menjadi calon supervisor ya. Itu kan kita butuh communication ya. Dan kita bisa meng-screenshot ya atau melampirkan surat dari supervisor kita itu untuk bersedia ya menjadi supervisor kita. Dan ini akan kita gunakan untuk LOA. Ya, Tapi kalau untuk ya, LPDP-nya, ya sejauh ini sepertinya as long as you have got your LOA itu udah nggak masalah lagi ini suratnya. Yang ada itu adalah surat rekomendasi dari atasan mungkin ya, ya mm-mm. tempat tempat bekerja. Nah, itu mungkin jawaban untuk Kak Dewi Arya, tapi yang surat promotor itu atau co-promotor selama ini kita kayaknya untuk aplikasi ke kampus ya, tidak dikirimkan ke LPDP. Ya, mungkin jawabannya seperti itu, Kak Dewi Arya ya. Oke, nah ini kita sudah berada di penghujung waktu dan kita minta nih untuk mungkin beberapa patah kata ya dari speaker kita pada hari ini. Mungkin kita mulai dulu dari Kak Hasna ya untuk memberikan motivasi atau beberapa wejangan ya untuk teman-teman kita yang bersemangat ya sampai akhir mengikuti webinar kita pada hari ini. Terima kasih, Miss Tilly. Paling Asa nggak panjang-panjang, cuman be curious. Itu sih satu. Be curious and ask for help gitu. Dan mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa membantu kita karena faktor keadaannya, tapi pasti ada yang akan membantu teman-teman begitu. Jadi jangan hanya bertanya ke satu orang. Jadi sebar begitu, cari juga di sosmed kan di sekarang sudah biasanya kalau award di LPDP itu bio Instagramnya pasti ada LPDP-nya gitu. At LPDP atau at Monash gitu. Pasti tahu dari sana juga, terus beranikan diri untuk tanya, DM, dan juga persiapkan dari sekarang. Hasna harapannya sih teman-teman yang join webinar saat ini itu tidak hanya yang mendaftar untuk batch ini gitu. Mungkin yang mendaftar batch 2 tahun ini atau mungkin tahun depan gitu. Karena ya balik lagi LPDP is a marathon. Jadi nggak ada yang instan dan memang butuh perjuangan yang mentalnya harus sangat-sangat kuat ya gitu. Intinya itu aja, semangat dan juga sering-sering cari informasi, kulik informasi, baca-baca website, kemudian tanya-tanya, minta sharing, tanya pendapat ke siapapun itu, kalau bisa juga yang award-award di LPDP, walaupun nggak kenal, nggak perlu kenal, yang penting chat aja. Hasna itu ngechat banyak sekali award-award di LPDP sebelum bisa lulus LPDP itu banyak, halo Kak, bisa sharing atau kasih tahu gimana tentang kampusnya atau tips and tricksnya segala macamnya gitu. Jadi be curious and be consistent juga. Mm-mm. Ya, Itu berarti sih dari keponya Asa. untuk hal yang Mm-mm. positif ya. Kepo tingkat Betul, dewa Miss untuk Tilly. hal yang Harus positif. kepo tingkat dewa. Oke, terima kasih luar biasa karena ini webinar-webinar itu sangat banyak sebenarnya ya. Jadi jangan apa namanya take it for granted aja. Maksudnya itu uh, banyak sekali peluang-peluang kita untuk mendapatkan informasi. Sekarang teknologi gampang ya dapat informasi dan berkoneksi dengan orang-orang. Oke, silakan mungkin bisa ditambahkan juga untuk pesan-pesannya untuk peserta webinar kita pada hari ini, Kak Mala. Ya, untuk teman-teman yang khususnya untuk yang mendaftar S3 luar negeri maupun dalam negeri, challenge-nya akan lebih besar gitu ya. Saat persiapan LPDP nanti mungkin mudah-mudahan jalannya mulus gitu ya. Yang cari supervisor dapat supervisor, yang ngirim emailnya langsung dibalas gitu ya. Tapi apapun nanti ketika teman-teman stumble gitu ya, ingat
kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan tolong kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kesulitan dalam menulis esai, kesulitan dalam mengkontak supervisor, kesulitan dalam menulis proposal penelitian, coba skip dulu, coba bantu orang lain dulu gitu ya. Dimanapun lingkungan teman-teman berada, apakah sebagai dosen memudahkan mahasiswanya, apakah sebagai fresh graduate berarti mudahkan lingkungannya, teman, keluarga, orang tua gitu ya. Dengan kita membantu orang lain, memudahkan jalan orang lain, mudah-mudahan Allah juga mudahkan ikhtiar kita di proses persiapan kelengkapan untuk mendaftar LPDP nanti. Mudah-mudahan teman-teman yang bercita-cita lulus LPDP batch ini mudah-mudahan lulus semua, mudah-mudahan Allah izinkan gitu. Amin, Makasih amin, Miss amin. Tili. Sama-sama. Jadi jalur langitnya jangan lupa ya. Jalur langitnya kita sudah mengikhtiarkan sebagai manusia, kita sudah memaksimalkan seluruh upaya, tetapi tentu saja membujuk yang maha apa namanya tuh pemilik takdir ya, penguasa alam raya ini juga perlu kita ini kan, kita libatkan dalam semua hal yang kita lakukan. Luar biasa sekali ya. Jadi ini perjalanan yang panjang dan tentu kita butuh energi yang luar biasa. Makanya tetaplah berkoneksi dengan orang-orang yang punya vibe yang sama. Jadi di Time Language Center kita itu memang mengoneksikan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik untuk studi lanjut ke luar negeri atau bahkan ke luar negeri bekerja ya melalui work and holiday visa. Jadi silakan teman-teman yang tergabung di webinar kali ini bisa share informasi tentang Time Language Center karena Time Language Center itu adalah sebuah wadah untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki visi yang sama, yang ingin bisa melanjutkan studi ke luar negeri dan juga tentu saja dalam negeri ya. Kita tidak bisa lupakan bahwa Indonesia juga memberikan banyak sekali beasiswa yang luar biasa generous untuk melanjutkan studi di dalam negeri. Jadi persiapkan bahasa Inggrisnya di Time Language Center. Kita juga memprovide beberapa pelatihan-pelatihan ya. Untuk yang dalam negeri mungkin bisa menggunakan TOEFL. Dan untuk luar negeri tentu saja menggunakan IELTS. Oke, terima kasih. Akhirnya kita sampai juga di penghujung webinar kita pada hari ini. Dan walaupun kita sudah melewati waktu dari yang semestinya, terima kasih ya pada speaker kita pada hari ini yang masih meluangkan waktunya dan juga peserta-peserta yang masih setia ya sampai akhir sehingga kita bisa memaksimalkan mendapatkan informasi secara maksimal ya. Dan akhirnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada speaker kita yang luar biasa dan juga kepada peserta yang sampai hari ini, sampai saat ini masih bertahan. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mendapatkan mimpi-mimpinya ya dalam tahun ini insya Allah atau dalam waktu dekat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan kita berbagi informasi nanti di grup kita ya, WhatsApp grup untuk follow up-nya dan sekaligus juga bisa mengontak speaker-speaker kita yang luar biasa ini secara personal baik di IG maupun email nanti. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oke, silahkan bagi yang bisa membuka kameranya. Alright, silahkan kamera on. Oke, terima kasih bagi yang sudah bersedia on cam. Ada lagi? Oke, kayaknya masih bersiap-siap ya. Oke, kita akan slide pertama. Slide pertama ya, kita smile. Oke, slide kedua. Smile lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Silahkan tetap terkoneksi dan saya Tili sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup acara kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke, kasih Terima Miss kasih. Tili, terima terima kasih kasih. Semangat Time, Kak semuanya. Nela. Selamat Semangat semua. semangat semuanya ya. Oke, Best teman-teman. wishes for all. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye.
Bye. Bye, oh bye. Bye-bye. Thank you ya, Kamala. Iya, Uni. Oke, Ripal. So, let's submit ya. Berarti bertambah esai itu, Mas, Ya, coba dari yang lihat di kemarin. ininya. Coba lihat di portal. Udah daftar kan? Berarti udah buat akunnya. Udah buat akun tapi belum tengok sampai ke Ya, dalam. silakan. Nah, dia bisa mirip-mirip tuh. Mirip-mirip. Iya. Oke. Thank you. Oke, see you. Bye-bye, everyone.